Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Tatulisan di seluruh Indonesia, mahasiswaku di seluruh Indonesia. Semoga teman-temanku tetap sehat, bersemangat dalam rangka untuk belajar dan membelajarkan diri sehingga nanti betul-betul mampu memiliki kelebihan dan lebih tahu dari sebelumnya. Teman-teman hebat dan luar biasa, mahasiswaku di seluruh Indonesia, khususnya yang aktif, kreatif, inovatif, dan produktif dalam pembelajaran. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting untuk kita belajar bersama-sama karena kekuatan kita sebagai pembelajar di bahasa Indonesia maupun pada bidang-bidang lain ataupun mata kuliah yang lain tentu memerlukan sebuah inovasi pembelajaran. Nah, hari ini saya akan ajak teman-temanku untuk berdiskusi tentang upaya kita untuk meningkatkan pengelolaan pembelajaran yang inovatif. Salah satunya adalah melek media. Nah, teman-teman ini pada luar biasa. Sebelum kita mulai, seperti yang Pak Romadi selalu gaungkan, untuk membangun nasionalisme melalui bahasa Indonesia, tentu kita teriakkan yel-yel kita. Nah, yel-yel kita, masih ingat yel-yel kita ya? Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Tentu ini menjadi bagian yang tak terpisahkan upaya kita untuk memahami sebuah pembelajaran inovatif. Dalam proses pembelajaran inovatif, kita perlu pahami satu, dosennya, gurunya. Nah, kalau untuk pembelajaran di kelas dasar dan menengah, tentu kita lihat gurunya. Kalau pendidikan di perguruan tinggi, kita lihat dosennya. Nah, seorang dosen ini harus bisa menjadi teladan dalam pembelajaran inovatif. Mengapa? Karena dosen itu sebagai sutradara sekaligus pemain dalam proses pembelajaran. Nah, ini penting. Kenapa sosok dosen, sosok guru ini menjadi sebuah pionir keteladanan? Karena memang peserta didik, mahasiswa itu akan selalu mengikuti pola dan juga gambaran yang diberikan oleh guru dan dosennya. Maka sosok guru dan sosok dosen ini betul-betul harus memiliki sebuah citra positif yang menjadi virus-virus positif sehingga dirindukan oleh peserta didik dan dirindukan oleh mahasiswanya. Mengapa? Karena kepekaan dalam proses pembelajaran, kesabaran dalam proses pembelajaran, kedalaman analisis dalam pembelajaran, dan juga inovasi yang dilakukan. Sehingga apa? Setiap hari peserta didik dan mahasiswa ini akan selalu menantikan, besok apa lagi ya? Besok apa lagi ya? Besok apa lagi ya? Gitu. Nah, ini penting. Sosok guru, sosok dosen ini harus menjadi pionir keteladanan dalam proses pembelajaran. Maka selalu saya katakan, apapun kurikulumnya, guru dan dosen harus visioner. Jadi perubahan-perubahan kebijakan, perubahan kurikulum, perubahan situasi dan kondisi tidak akan berpengaruh sepanjang guru dan murid, dosen dan mahasiswa itu visioner. Itu yang pertama. Jadi dalam proses pembelajaran inovatif harus kita perhatikan sosok guru dan dosen harus bisa menjadi penggerak, harus bisa menjadi motivator, harus bisa menjadi inspirator. Sehingga itu akan menjadi sebuah proses yang bersinergi dalam proses pengembangan peserta didik, baik di kelas dasar dan menengah, di jenjang SD, SMP, bahkan TK ya. TK itu kan bisa kita ajak mereka gerakkan dengan lagu-lagu. Nah, di TK misalnya, ini bisa dimainkan dengan berbagai media. Mengapa Pak Romadi katakan tadi guru dan dosen harus melek media di abad 21 ini? Sehingga guru dan dosen abad 21 harus melek media. Medianya apa? Bisa media konvensional, bisa juga media digital. Media dengan teknologi, berbasis teknologi informasi. Jadi jangan dikira bahwa media itu harus selalu berbasis teknologi informasi. Tidak. Media bisa kombinasi antara konvensional atau alat peraga murah, alat peraga pendidikan, ataupun alat peraga lain yang juga bisa dimanfaatkan dalam konteks pengembangan teknologi informasi. Nah, tentu guru dan dosen yang kedua harus melek media. Ini bagian dari proses untuk memahami melek media bisa melek digital. Sehingga melek literasi digital ini akan memberikan warna tersendiri bagi guru dan dosen yang nantinya akan bisa menjadi petunjuk, akan menjadi pencerah bagi peserta didik dan mahasiswanya. Nah, teman-teman ini badan luar biasa, guru dan dosen abad 21 di seluruh Indonesia. Saya kira
teman-temanku yang menjadi guru, menjadi dosen di seluruh Indonesia sudah melakukan berbagai inovasi. Maka sering kita kenal adanya PAIKEM, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, ini juga menjadi salah satu proses pengembangan diri dalam proses pembelajaran. Nah, kita bisa juga menggunakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, proses inilah yang nantinya Bapak Ibu guru dosen abad 21, ya, Bapak Ibu guru dosen abad 21, dalam proses pengembangan yang kedua adalah memilih media yang tepat dalam proses pembelajaran. Jadi setelah guru dan dosen menjadi penggerak yang di awal tadi, yang kedua harus dapat memilah media yang tepat dalam pembelajarannya. Kenapa? Ini penting bagi sosok guru dan dosen abad 21, pemilihan media yang tepat dalam proses pembelajaran ini menjadi satu motivasi, satu semangat, satu penggerak. Tadi saya katakan misalnya anak TK ini sukanya kan bercerita, bermain, menggambar, bernyanyi, ya gitu ya. Jadi bisa kita ajak nyanyi misalnya di TK kan bagaimana ada nilai-nilai karakter yang kita berikan pada mereka. Cilik-cilik diulang ngaji, besok gede supaya ngerti. Ngerti iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Agama Islam, agama suci, yen ra ngaji bakal rugi. Rugi donya ora dadi ngopo, rugi akhirat bakal cilaka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini contoh menggunakan media bernyanyi untuk bisa menjadi salah satu penguatan dalam proses pembelajaran anak TK. Tapi tentu kalau anak SD juga berbeda lagi. Anak SD akan bisa menjadi salah satu proses. Anak SD kelas rendah yang 1, 2, 3 akan berbeda dengan anak SD kelas tinggi 4, 5, 6. Di SD misalnya kita ajak naik ke puncak gunung. Nah, nyanyinya beda. Tapi kalau di di SD kelas tinggi mungkin sudah berbeda lagi. Aku ini siswa yang cerdas. Ya, sudah beda lagi. Kita buat media-media menyanyi itu dengan inovasi-inovasi, dengan ATM, amati, tiru, modifikasi misalnya. Aku ini anak yang cerdas, rajin belajar, rajin berkarya. Untuk apa? Untuk Indonesia. Nah, ini bagian-bagian pola yang dilakukan dengan berbagai inovasi. Lalu anak SMP juga berbeda lagi. Kalau anak SMP ya sudah menggunakan media-media YouTube, media-media yang kita kemas melalui PowerPoint, dengan salindia itu kita kemas dengan variasi kombinasi antara gambar dan tulisan. Itu untuk anak SMP. Anak SMP pun lagunya sudah tentu akan berbeda, lagu-lagu yang digunakan. Nah, ini menjadi proses inovasi yang dilakukan oleh guru dan dosen abad 21 ya. Yang kedua, jadi harus bisa memetakan, memilih yang tepat, media yang apa. Misalnya kalau anak SMP tadi, kita bisa menggunakan media gitar, kita bisa menggunakan media seruling, kita bisa menggunakan media-media lain dalam proses pembelajaran. Nah, tentu misalkan dalam proses pembelajaran ini kita menggunakan alam semesta, konteks alam semesta juga bisa kita manfaatkan. Kenapa? Karena inilah proses konteks semesta yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menguatkan teknik pembelajaran yang anak-anak bisa. Misalnya teknik menulis puisi misalnya. Oh, kita berikan media gambar, ada gambar pemandangan alam, ada gambar tentang lingkungan, ada gambar mengenai hewan, ada gambar apa, itu dibuat puisi. Ada matahari misalkan, kala senja mulai menuju ke peraduannya, aku melihat begitu indah pelangi yang ada di ujung sana. Nah, misalnya, atau misalkan daun, hijaunya daun membuat hati begitu sejuk, terasa tak terasa, itu menjadi sebuah pilihan dalam kehidupan. Nah, itu dengan daun. Misalnya dengan apa ya? Alam. Alam menjadi kekuatan untuk bisa membangun dan mewujudkan impianku padanya. Nah, ini
rasa syukur yang kita tunjukkan. Dalam pola-pola seperti ini, pemanfaatan media ini harus kita pilih-pilah. Tapi ketika kita mau melihat motivasi, kita bisa menggunakan media YouTube untuk kita tunjukkan. Misalkan motivasi kampung YouTuber, motivasi wirausaha. Ini dipantik sejak awal, sejak dini. Sehingga pemanfaatan media-media ini yang harus kita pilih dan pilah. Jadi yang pertama, sosok guru dan dosen sebagai penggerak, sebagai motivator, sebagai inspirator, ini harus muncul, yang diawali tentu dengan senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Yang kedua, memilih, memilah, dan memetakan media yang tepat dalam pembelajaran. Karena berbeda-beda situasinya. Di daerah A dengan daerah B tentu berbeda. Mata kuliah A, mata kuliah B berbeda. Pelajaran A, pelajaran B berbeda-beda. Yang ketiga, kita harus mampu mengukur ketercapaian pemanfaatan media ini. Jadi, apakah media ini tepat atau tidak, kita harus bisa mengukur dalam proses pembelajaran itu. Kalau memang tepat, bisa digunakan pada kuliah atau pembelajaran berikutnya. Tapi kalau nggak tepat, berarti kita harus beralih media. Ini bagian proses pengukuran, ya, pengukuran pemanfaatan media. Yang keempat, ini bagaimana implementasi pemanfaatan media. Nah, pada proses implementasi ini tentu menjadi salah satu bagian bagaimana kita menerapkan pada pembelajaran A, mata kuliah A, B, C, semua harus kita petakan. Sehingga dalam proses itulah yang nanti kita kemas bagaimana ini bisa terwujud. Nah, yang kelima, bagaimana kita memanfaatkan media berbasis digital yang sehat. Nah, maksud saya media digital yang sehat itu yang sehat dan mudah dijangkau oleh peserta didik. Jadi tentu bisa kita lihat, maksud saya kan tidak semua wilayah itu berbasis online. Tidak semua wilayah itu terjangkau dengan internet. Maka kita harus bisa memanfaatkan melek literasi digital, bagaimana pemanfaatan media yang mudah diakses. Nah ini, jadi 5 komponen ini perlu diperhatikan sebagai guru dan dosen untuk melek media dalam pembelajaran inovatif. Sehingga bagaimana memanfaatkan media pembelajaran inovatif dengan basis berproyek misalnya. Tentu basis proyek ini kita tunjukkan media-media gambar, media-media inovatif yang berkaitan dengan itu. Kemudian juga kita gunakan pemanfaatan media untuk berbasis kasus, kemudian berbasis deep learning, dan juga macam-macam. Sehingga proses itulah yang harus kita kuatkan. Maka kenapa saya selalu katakan dalam proses pembelajaran inovatif yang selalu menjadi pionir, selalu menjadi penggerak sebagai motivator dan inspirator adalah guru dan dosennya. Nah, peran guru dan dosen abad 21 inilah yang harus kita tunjukkan dengan melibatkan mahasiswa, melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran inovatif. Oke, teman-teman yang luar biasa, itu upaya yang kita lakukan karena itu bagian dari upaya kita untuk melakukan gelar. Apa itu gelar? Gerakan Literasi Arvus Ratu Lisa. Kita nyanyikan lagu Ratu Lisa. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 tra la 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 la. Oke, luar biasa. Jadi inovasi-inovasi pembelajaran yang dilakukan guru dan dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran harus kita lakukan terus dengan berbagai pola, dengan berbagai inovasi, sehingga akan menjadi guru dan dosen abad 21 yang kreatif, inovatif, produktif, dan tentu itu harus kita lakukan dengan melek media. Melek media ini bisa digital, bisa konvensional. Kita kombinasikan, kita integrasikan, disitulah wujud proses inovasi kita. Sebaik-baiknya guru, sebaik-baiknya dosen abad 21 yang mampu melakukan inovasi sepanjang waktu. Inovasi tiada henti. Disitulah kekuatan kita untuk terus melakukan 5B. 5B. Masih ingat toh? Nah, B pertama, berniat menjadi guru dan dosen abad 21 berniat untuk ibadah. PLT, pekerja lillahi ta'ala. Nek dapat tunjangan bonus ya alhamdulillah wa syukurillah, kan itu ya. Nah, yang kedua, B yang kedua, belajar.
belajar terus-menerus, belajar membelajarkan diri, belajar untuk mengembangkan diri, belajar untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, berjuang. Perjuangan itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk bisa bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kesemestaan. Yang keempat, berdoa. Jangan lupa sebagai guru dan dosen ABAD 21 berdoa untuk diri sendiri dan juga mendoakan murid-muridnya, mendoakan mahasiswanya, dan mendoakan pemimpin kita, dan mendoakan semua masyarakat Indonesia agar Jos Gandos Kotos Top Markotop luar biasa sebagai generasi penerus Indonesia. Yang kelima, tawakal. Serahkan semuanya pada penguasa semesta, karena itu menjadi kekuatan kita untuk menjadi yang terbaik, menjadi manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia sejati yang selalu motivasi dan inspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Selamat belajar dan membelajarkan diri dengan media-media inovatif, media-media konvensional yang kita integrasikan sehingga hasilnya bisa meningkat, hasilnya bisa bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kesemestaan, dan itu menjadi komitmen kita sebagai guru dan dosen ABAD 21. Terima kasih. Bersama Muhammad Rahmadi Ratulisa, terus mengembangkan diri, terus fokus dan visioner untuk menjadi guru dan dosen ABAD 21 yang visioner. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.